Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali di channel Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Apa kabar sahabatku semuanya? Semua kabar baik selalu ya menyertai kalian. Selalu mendapat perlindungannya, selalu mendapat ridhonya, dan selalu mendapatkan apa yang kalian harapkan ya, dengan doa-doa kalian. Amin. Oke, di kesempatan kali ini seperti biasanya Mendes siap menghibur kalian ya dengan tebaran-tebaran kartu tarot ya. Dimana pada kesempatan kali ini Mendes mengambil sebuah judul, apakah dia memang jodohmu? Pantaskah untuk kamu tunggu? Oke ya. Ini Mendes sudah shuffle seperti biasa untuk menghemat waktu ya, agar kalian tidak jenuh untuk menunggu shufflean ya. Jadi udah Mendes shuffle siap untuk dipilih ya. Ini untuk pilihan yang pertama ya. Kemudian ini untuk pilihan yang kedua, agak rumit. Oke. Dan ini adalah pilihan yang ketiga. Oke, aku rapikan dulu ya. Seperti biasa kalian harus memilih salah satu, salah dua, atau salah tiga, atau dipilih semuanya ya. Siapa tahu energi kalian bertebaran di 3 kartu ini ya, di 3 pilihan kartu ini ya. Sebelumnya Mendes seperti biasa memberikan pembeda antara mana yang nomor 1, mana yang nomor 2, dan mana yang nomor 3, agar kalian tidak merasa kadang-kadang aduh aku pilih yang mana, untuk agar lebih mendapatkan chemistry. Ada sedap malam putih ya, ada mawar kuning ya, dan ada sedap malam pink. Oke, silahkan kalian pilih ya. Caranya bagaimana? Fokuskan pandanganmu, pikiranmu, dan hatimu ke tumpukan kartu ini ya. Kemudian gunakan intuisi hati kamu ya, karena intuisi hati tidak akan pernah bohong. Dan kemudian bayangkan ya, bayangkan orang yang kamu ingin harapkan di sini dan ingin kamu pertanyakan ya. Dan jangan lupa selalu berdoa kepada Yang Maha Kuasa untuk memohon yang terbaik buat kalian ya. Oke, silahkan pilih. 5 detik saja, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Kalau kalian kurang boleh pause dulu videonya, kemudian di play kembali ya. Oke, silahkan. Oke, sudahkah kalian memilih? Kalau sudah ya, udah pasti nih. Oke, kalau sudah, Mendes akan memulai untuk menebar, dan kemudian nanti kita baca bersama-sama ya. Mendes membaca, kalian menonton gitu. Oke ya. Pilihan kartu nomor 1 diwakili oleh bunga sedap malam warna putih. Oke, tetapi sebelum ditebar dan sebelum dibaca, Mendes akan memberikan penghormatan tertinggi kepada Sang Pencipta Allah, pemilik alam semesta ini, untuk memohon agar readingan ini tidak terjadi apapun aral melintang ya, dan selalu diberikan kebaikan-kebaikan kepada kita semua, sahabat-sahabatku, dan bangsa Indonesia pada umumnya ya. Semoga selalu diberikan pelindungannya, diberikan rahmatnya, dan bangsa Indonesia diberikan ridhonya untuk hilang dari pandemi ini secara kembali normal kembali ya. Buat kalian sahabatku semua, semoga kalian selalu dilindunginya, selalu diberikan rahmatnya, dan diberikan ridhonya, serta apa yang kalian harapkan juga selalu dijabahnya. Amin. Karena hanya Allah lah pemegang alam semesta ini ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim ya. Kita mulai. Kita lihat dulu. Bunga sedap malam warna putih. Putih itu suci. Semoga kalian benar-benar dijauhkan dari hal-hal yang buruk seputih bunga itu. Oke, kita tebar ya. Kita ambil ke sini dulu biar kita cepat bisa menebarnya. Dimulai dari bottom of the deck ya. Di sini ada King of Diamond. King of Diamond, Kai. Atau Raja Wajik, kalau Indonesia itu Raja Wajik. Raja Wajik wi. Terus ada kebalik nih, 2 1 ya, clue-nya.
Kemudian kita buka untuk perasaan dia ya. Apakah dia memang jodohmu? Pantaskah untuk ditunggu? Oke. Ada Queen of Swords. Queen of Wands ya. Maaf, sorry. Mendes agak gagal fokus nih. Ada Queen of Wands. Ada Ace of Swords ya. Kalau kalian tahu Mendes salah, berarti kalian memang benar-benar memperhatikan Mendes membaca dan menebar kartu ini ya. Kalau kalian nggak tahu nanti Mendes salah, berarti kalian tidak fokus. Kalau Mendes salah membacakan, tulis di itu, di komen ya. Berarti kalian peduli sama Mendes untuk kebaikan video ini. Oke. Kemudian dituliskan oleh Four of Wands ya. Ada Two of Wands. Oke. Ngetes ya Mendes? Enggak, cuman kalian fokus enggak ngeliatin Mendes baca. Kalau nggak fokus salah juga nanti kalian nggak tahu kan. Jadi perhatikan, nanti kalau ada yang salah dan menurut kalian nggak cocok, tulis saja di komen ya. Pasti Mendes bilang minta maaf gagal fokus gitu. Kemudian klarifikasinya ada Six of Wands ya. Oke. Kemudian ada Three of Cup, ada Ten of Pentacle ya. Kemudian ada Next of Cup. Oke ya, aku rapikan dulu. Oke, kita mulai satu persatu dari bottom of the deck-nya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi Mendes tekankan ini hanyalah bersifat fun readings ya. Jangan jadikan pedoman atau dasar-dasar hidup kalian. Kalau resonate itu adalah kehendaknya, kalau itu tidak resonate ambillah untuk sebagai pembelajaran kalian dan artinya energi kalian memang benar-benar tidak full tertumpah di tebaran kartu ini ya. Oke. Dimulai dari King of Diamond atau Raja Wajik. Apa Raja Wajik ya? Oke. Raja Wajik ya. Kelihatan nggak sih? Kelihatan kan? Oke. Raja Wajik di sini diartikan sebagai seorang pria yang berambut pirang ya, Terus keras kepala ya dan berpengaruh ya. Kepribadiannya ini ambisius, resmi, tidak sabar dan memudahkan semua masalah itu dianggapnya sebagai hal yang mudah atau mengentengkan masalah gitu ya. Oke. Kalian berdealing dengan elemen udara ya, Aquarius, Libra dan Gemini. Juga kalian berdealing dengan elemen tanah ya, Taurus, Virgo dan Capricorn ya. Seseorang yang ambisius ya, resmi, tidak sabaran dan menggampangkan masalah ya. Bottom of the deck-nya. Kemudian kita lihat clue-nya ya. Clue-nya 21 ya. Masalah keuangan dan kemungkinan hilangnya uang atau barang ya. Tetapi domino ini tuh baik yo untuk kehidupan sosial dan teman-teman lama ya. Oke. Ini clue-nya ya. Kemudian dia mewakili di kartu di tarot ya. Mewakili perasaan si dia ya. Apakah dia memang jodohmu? Pantaskah untuk kamu tunggu ya? Queen of Wands. Queen of Wands di sini diartikan sebagai sesuatu yang tidak sesuai dengan hati ya, tidak sesuai dengan hati, ini perasaan dia ya. Kemudian ada Ace of Swords, ada Four of Wands dan Two of Wands ya. Di sini begini, menurut perasaan dia, menurut pemikiran dia ya, tujuan untuk hidup bersama itu ini kan pernikahan ya. Sejatinya tidak sesuai dengan hatinya ya. Kalau kalian minta misalkan ayo kita menikah,
dia ngizain aja, tapi sebetulnya itu nggak sesuai dengan kemauan hatinya. Karena apa? Karena di sini itu dia itu belum siap untuk menikah denganmu atau untuk menjalani hubungan ke jenjang yang serius, yaitu pernikahan. Dia belum mau, belum siap ya. Karena dia masih ingin belajar tentang hidup ini, untuk lebih mengerti tentang hidup ini ya. Karena bagi dia itu pernikahan itu tidak cuma sehari 2 hari, jadi untuk selamanya kalau bisa ya. Jadi menurut dia perlu belajar ya dari orang-orang yang lebih mengerti gitu ya. Jadi kalau di sini kamu minta untuk mari kita menjadikan hubungan ini menjadi lebih ke jenjang yang lebih serius, yaitu pernikahan ya. Memang akan terjadi pernikahan di antara kalian berdua. Cuman untuk saat ini dia merasa kalau ini permintaan kamu atau masukan kamu ini tidak sesuai dengan pikirannya, tidak sesuai dengan hatinya. Kenapa? Dia harus belajar banyak. Misalkan kamu yang feminim, dia yang maskulin ya. Dia belum siap karena dia juga memang secara materi dia belum mapan ya, secara pekerjaan belum mapan. Terus di sini ya digambarkan seperti itu ya. Terus untuk kesiapan mental dia juga belum siap, secara materi juga dia belum siap di situ begitu ya. Karena apa? Terlalu cepat mungkin ya. Kalian pacaran baru beberapa bulan. Tapi kalian udah minta nikah. Nah, pasti bingung itu kan si maskulin ya. Atau kalau yang nonton maskulin ceweknya gitu, feminimnya minta dinikahin, kamu tuh ngerasa belum siap gitu ya kan. Karena apa? Secara pekerjaan, secara materi, secara mental kamu belum siap gitu di sini. Jadi kalau kamu bertanya apakah dia jodohmu atau memang apakah dia memang jodohmu dan pantaskah dia untuk kamu tunggu, kalau yang nonton maskulin ini ya, masukan dari Mendes ya bilang apa adanya aja. Dia mau ditunggu apa mau ditinggalin. Kalau yang nonton feminim ya, kamu tanya apakah dia memang jodohmu atau pantaskah dia untuk kamu tunggu. Nah kalau dia belum siap, ya terserah kamu mau ditinggalin apa kamu mau menunggunya gitu ya. Kalau menurut aku sih selama alasannya tepat dan dia bisa dipercaya mah ya ditungguin aja gitu. Nah, klarifikasinya apa coba? Kenapa dia belum mau untuk menjalani hubungan yang seperti ini, yaitu pernikahan atau membina hubungan berkeluarga gitu ya. Itu karena apa? Dia ingin sekali mencapai kemenangan dalam hal usahanya dia ya, biar apa? Biar mapan dulu ya kan, baru dia akan datang menawarkan cinta gitu. Tapi menurut dia terserah kamu, kalau kamu nggak mau menunggu ya kamu bolehlah cari pengganti dia gitu. Tapi kalau kamu mau menunggu ya tunggu, berarti kamu nggak boleh cari pengganti dia gitu loh ya, gitu. Paham nggak? Paham kan? Jadi kalau kalian tanya apakah dia memang jodohku, kamu kan tanya nih ke dia, apakah dia memang jodohku, pantaskah untuk aku tunggu? Ya kalau kamu bisa menerima alasan dia karena dia belum siap secara materi, secara pekerjaan dan secara mental, karena dia ingin belajar dulu tentang kehidupan ini, ya tunggulah. Tapi ya kasih waktu, jangan lama-lama, nanti suruh nunggu 40 tahun atau kamu sudah nenek-nenek, dianya nggak tahu udah kemana ya kan. Jangan percaya janji walaupun sekalipun itu udah jadi pacar gitu. Tapi percaya itu wajib. Tapi kalau kayak gini kan nggak masuk akal ya kan. Dia diajak menikah bilangnya belum siap karena belum sesuai dengan hatinya, dengan pikirannya, karena dia masih ingin belajar tentang hidup, karena dia ingin kemenangan dalam usahanya dulu, mencapai dalam kehidupan itu dulu sukses. Supaya apa? Supaya nanti kalau berkeluarga bahagia adanya ya. Kemudian dia baru datang untuk menawarkan cintanya ke kamu setelah
berhasil semua. Ini bagus sih. Menurut aku ini untuk versi yang pertama ya, pemikiran dia bagus, alasannya tepat ya. Jadi kamu pantas untuk menunggunya gitu loh sayang ya. Tapi kalau alasannya begini nih, kamu minta dinikahin sama dia ya, karena sudah lama pacaran mungkin ya, karena kalian juga udah cukup waktu untuk menikah, karena mungkin kalau yang nonton feminim ya untuk usia juga udah cukup, udah siap gitu. Kalau yang nonton maskulis ya ya memang udah siap tapi belum mampu. Ini kan biasanya minta nikah kan biasanya kan cewek duluan ya, atau feminim duluan ya. Jarang sih cowok menawarkan yuk kita menikah, jarang. Itu harus diminta dulu dari feminim. Ada juga sih ya, ada juga yang bilang ayo kita pacaran udah lama kita menikah. Ini maskulin ada juga yang bilang begini, tapi jarang. Jarang. Karena apa? Buat dia itu kalau bisa nggak usah suruh nikahin, nanti ganti lain gitu kan. Ya gitu. Tapi kalau untuk yang tadi yang versi pertama ya, kalau alasannya masuk akal dan memang dia memang menunda keinginan kamu untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan, kok dia alasannya karena dia ingin belajar dulu tentang hidup, terus kepengen mengejar usahanya atau pekerjaannya, atau membuat dia lebih mapan dulu, persiapan mental dan materi siap dulu biar nanti kalau berkeluarga sukses ini udah bahagia gitu ya, udah berkelimpahan gitu, dia baru datang, ya itu kamu bisa tunggu itu, bisa menerima alasan itu. Tapi kalau alasannya begini, aku belum siap gitu. Karena apa? Aku belum siap mental, belum siap materi, belum siap masalah secara ya mental, materi dan pekerjaan, belum mapan gitu. Terus tunggu aku aja, dia yang minta tunggu aku aja. Tapi berapa tahun? Ya sampai aku benar-benar mapan, benar-benar punya uang banyak. Atuh, pikir-pikir kalau jawabannya kayak gitu ya. Kenapa? Jangan-jangan nanti suksesnya 40 tahun atau nanti suksesnya 30 tahun lagi, kamu umurnya berapa? Masuk akal enggak sih alasan versi kedua itu? Enggak masuk akal. Ya udah mendingan tinggalin aja, kalau enggak langsung putusin aja gini. Ya sekarang jalan masing-masing aja. Nanti kalau memang berjodoh kita pasti diketemukan. Karena apa? Allah itu enggak tidur, pasti kita akan dipersatukan kalau memang kita berjodoh, ya kan? Ya kan. Ini versi yang nomor 2, yang versi nomor 2, alasan dia yang versi nomor 2. Kalau ada alasan lagi nomor 3, kalau kamu ngajak nikah dia alasannya belum mapan lah, belum sesuai dengan keinginan dia lah. Karena apa? Dia belum punya materi, belum finansial, belum mencukupi, terus dia sendiri juga masih harus banyak belajar gitu kan. Terus dia bilang, ya udah sih nanti kita jalan masing-masing dulu. Kamu bisa selama menunggu aku, kamu bisa cari yang lain dulu. Ya nggak apa-apa, nggak usah dipertahanin kayak gitu. Itu secara nggak langsung udah ngelepasin kamu. Udah kamu cari aja yang lain. Buat apa ditungguin? Orang itu sepertinya udah menyerahkan kamu untuk terserah kamu gitu. Berarti dia memang nggak ada etikat buat menikahi kamu, tapi itu hanya alasan saja. Berarti dia jodohku bukan sayang, dia bukan jodohmu. Kalau jodohmu itu biasanya dia akan menjawab dengan bijaksana, tidak nyuruh kamu untuk cari yang lain gitu loh. Mana ada orang cinta nyuruh pasangannya, orang yang dicinta nyari yang lain? Ya nggak ada kan, nggak masuk akal kan. Ya udah sih tinggalin aja gitu loh. Ya kalau dia bilang nanti jodoh ndak kemana, ya nanti kalau misalkan dipertemukan lagi suatu saat tapi kamu udah punya pasangan, ya tetap aja kamu jangan balik ke dia, tetap aja kamu ke pasangan kamu. Itu hanya godaan dalam hubungan pernikahan atau hubungan dua manusia ya. Kalau kamu punya cowok kayak gitu atau cewek kayak gitu, udahlah, it's okay. Terus langsung aku balik kanan ya, kamu cari pasangan yang lain aja, jangan ditunggu-tunggu ya. 40 tahun loh, berapa itu lama? Kamu misalkan sekarang umurnya 25 tahun.
Berarti kamu nanti dia mau datang di saat kamu 65 tahun, kamu mau jomblo selama 30 tahun. Lah dia anaknya udah 5, gimana coba? Masuk akal enggak masuk akal sama sekali menurut Mendes nomor 3. It's okay kalau kamu alasan yang nomor 3 suruh cari yang lain tapi tetap enggak putus gitu. Udahlah itu cuma kode aja. Berarti dia enggak mau nikahin kamu. Tinggalin aja. Pamit baik-baik. Jangan marah-marah, biarin aja dia punya alasan tersendiri untuk dia sendiri. Ya, nomor 1 banyak pilihan kan? Intinya sama. Apakah dia memang jodohmu dan pantaskah kamu untuk menunggunya ya? Ataukah pantaskah dia untuk kamu tunggu? Iya. Ada 3 versi kan? Ada yang memang pantas kamu tunggu, yaitu kalau alasannya dia belajar tentang kehidupan ini ya, alasan si dia yang kamu minta nikah ini karena dia masih ingin mengejar cita-citanya mencari pekerjaan agar lebih mapan dan nanti akan menjadikan keluarga kalian kalau berdua berkeluarga menjadi sejahtera gitu, dia akan datang menjemputmu. Ya kamu jangan cari yang lain, dia pantas untuk kamu tunggu, itu aja ya. Oke, sekarang Mendes mau ambil botik aja ya. Botik apa Goldbacks? Oke, Goldbacks aja. Mendes lagi tertarik sama Goldbacks. Kalau ada Bapak misalkan seperti ini ya, kejadian seperti ini ya, apa yang akan disampaikan sarannya dari Goldbacks untuk hubungan ini ya? Kalau aku sih milih nomor 1. Kalau dia pasti memang menjanjikan nanti akan datang setelah mapan, memang dia benar-benar akan ngelamar, itu kan memang ada niat baik ya. Tapi kalau kayak yang nomor 3, terserah kamu ya, aku belum siap, terserah kamu mau cari dulu yang lain tapi kita nggak putus. Oke, kalau aku langsung kabur aja, cabut ya enggak. Kalau nomor 2 gimana Des? Gimana menurut kamu? Baiknya aja ya. Oke. Kalau nomor 2 itu biasanya di tengah-tengah, ada baiknya ada jeleknya. Jadi ya kalau kamu menurut kamu baik ya lakukan di nomor 2 itu, lakukan aja. Kalau nggak baik ya udah, kamu punya pilihan kan, berarti kamu kan bisa memilih untuk diri kamu sendiri ya. Kalau nomor 3 jelas tinggalin aja gitu aja. Kalau nomor 1 ya wajib. Nomor 1 menurut Mendes pantas untuk dihargain, pantas untuk ditunggu gitu ya. Aku buka pesannya. Saran dari Goldbacks untuk hubungan ini. 08, kamu apa lahir di 08? Ayo di tanggal 08, atau dia mungkin lahir di tanggal 08, atau lahir di bulan 08. Bentar lagi ulang tahun dong. Ya, apa kamu lahir di bulan 08 atau dia, atau ada apa di tanggal 8 ini? Hanya kalian yang tahu ada apa. Oke, kemudian untuk pesan Goldbacks yang kedua aku buka ya. Orang itu ya kalau cinta itu udah usah ditanya, langsung dia ayo kita nikah gitu. Semangat pantang menyerah nih, semangat pantang menyerah apapun nanti jawaban dia itu. Apakah dia jodohmu itu? Dia kan kamu tanya dia jawabnya gimana? Kamu tetap semangat ya, nggak usah rapuh, nggak boleh. Misalkan dia nolak kamu untuk menikahi, ya udah berarti dia bukan jodohku gitu aja. Kalau dia menerima permintaan kamu untuk menikahi tapi nunggu waktu, ya sekiranya masuk akal tungguin aja. Tapi kalau kamu minta nikah tapi dia alasannya berbelit-belit, malah justru kamu suruh nyari yang lain, ya udah tinggalin aja. Oke. Jujur, tetap aja jujur ya. Jujur itu tidak harus di saat sama orang yang kita cintai. Jujur itu tidak harus sama orang yang kita cintai. Kepada siapapun juga kamu harus jujur, termasuk sama hati kecil kamu jujur ya. Biar apa? Biar tenang. Sama hati sendiri juga harus jujur ya. Nah kalau udah seperti itu, ada semangat pantang menyerah, ada jujur ya, God bless you, Allah memberkatimu. Apapun nanti yang akan kamu tanyakan ke pacar kamu pasti akan dijawabnya iya. Kalau nggak percaya coba deh buktikan. Tapi asal loh tidak ada masalah di antara kalian. Pacaran lagi ada masalah kamu minta nikah, ya dia marah-marah ya kan. Kayak kamu permainkan aja dia, habis tak marahin terus kamu minta nikah. Alasannya nggak masuk akal lagi. Apa minta nikah kenapa?
Ya pokoknya pengen menikah aja. Ya tidak bisa, orang tadi kemarin kamu habis marah-marahin ke dia, tiba-tiba kamu minta nikah, ya kan, nggak masuk akal gitu. Ya, sesuatu yang kamu lakukan dengan baik itu Allah pasti memberkatimu. Oke, jangan pernah tidak jujur dalam hubungan apapun, kecuali memang kamu terpaksa sama penjahat, jangan jujur. Sama orang yang nggak ada masalah sama kamu, ngapain kamu mesti berbohong itu manis sih, tapi bikin kita nanti akhir-akhirnya tuh kecewa sendiri, kok aku jadi tukang bohong ya. Akhirnya apa nanti? Jadi seperti pohon yang kamu pelihara di hati. Kebohongan itu akan tambah besar, yang awalnya cuma bohong 1 jadi bohong 2, bohong 3. Jadi sekalipun pahit, mending jujur dalam segala apapun ya. Karena jujur itu lebih baik daripada bohong ya. Jujur itu pahit tapi membuahkan buah yang manis. Tetapi kalau bohong itu manis dulu baru membuahkan hasil yang pahit ya. Sekalipun kamu cuma sedikit, namanya bohong, tetap aja bohong gitu ya. Jangan pernah memelihara bohong. Bohong itu kayak pohon munggur, tahu nggak kalau orang Jawa itu pohon munggur, pohon yang rindang banget di pinggir jalan yang suka ditanam itu biar jalan rindang. Nah itu seperti itu bohong. Kalian nggak mau kan bohong seperti itu, besar banget, tapi dia bisa tumbuh rimbun gitu. Tapi kalau kena pohon, kena angin aja dia akan patah. Tapi kalau jujur itu seperti ibaratnya pohon jati ya. Sekalipun dia udah kering kerontang di musim kemarau, tapi tetap aja dia tegak berdiri, dan bahkan tambah ditempa oleh hujan panas itu kayunya itu menjadi lebih kuat ya. Tekstur kayunya itu bagus gitu ya. Makanya banyak orang memilih orang yang jujur daripada memilih orang yang bohong, walaupun cantik, walaupun tampan, walaupun kaya. Kalau pembohong buat apa ya kan? Biar tidak ganteng-ganteng amat, biar cantik-cantik amat, tapi dia punya sifat atau karakter yang jujur ya, perlu wajib kita pikirkan. Oke. Jujur nggak cuma sesama manusia ya, sama hati kecil saja kita harus jujur agar kita hidupnya lebih tenang dan tentram. Oke ya. Sekarang kita shuffle full of ampau. Oke ya. Untuk pilihan kartu nomor 1. Apakah dia memang jodohmu? Pantaskah untuk kamu tunggu? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kalau nggak jatuh berarti nggak usah pakai pesan ya. Wih, Mendes curang. Enggak sih, nggak curang. Habis orang di shuffle nggak mau jatuh, ya udah nggak usah pakai pesan alam semesta. Ih, Mendes mah apa? Jangan gitu dong, Des. Kamu butuh pesan alam semesta juga ya? Au. Ini terlalu gede-gede, kaget ya. Sorry, I am sorry to say. Sok-sokan aku mah, sok-sokan kayak orang barat, padahal aku orang timur. Jauh ya, orang barat. Aku buka ya. Pesan alam semesta untuk pilihan kartu pertama. Tersenyum ya, jelas tersenyum. Sama Mendes harus tersenyum terus, enggak boleh cemberut, kecuali sakit perut. Ya, tersenyum terus. Hidup itu harus disenyumin. Kalau nggak disenyumin nanti hidupnya nangis. Ya, hidup itu dibikin happy aja. Udah susah, nangis terus tambah pusing, ya kan? Punya masalah nangis terus, bukan cari solusi tapi nangis terus, yang ada apa ya tambah sakit ya, jadinya sakit jiwa dan jasmani dan rohani sakit semua. Udah santai aja kayak di pantai. Saling sayang. Nah kan ini nih yang nomor 1 terutama ya, yang versi nomor 1 tadi itu saling sayang. Gini loh sayang, maksudnya seperti ini nih. Apakah dia memang jodohmu? Pantaskah kamu tunggu? Ya.
Agar semua ini tidak ada versi 1, versi 2, versi 3. Kamu harus tanamkan rasa saling sayang di sini. Semangat, pantang menyerah, jujur, dan saling sayang. Sering tersenyum dengan pasangan, jangan sering cemberut dengan pasangan. Pasti dia kalau kamu ajak menikah pasti langsung oke, ayo kita cabut. Pasti begitu. Tapi kalau kalian sebentar perang berantem, sebentar baikan lagi, sebentar perang berantem. Memang itu dinamika percintaan itu seperti itu ya. Katanya kalau nggak berantem itu nggak seru gitu, nggak asik, nggak tambah deket. Tapi ya jangan keseringan. Kalau keseringan ya kan dia mikir-mikir dong kalau mau kamu ajak nikah walaupun cintanya setengah mati, ya kan? Emang iya, orang cinta itu bisa pupus loh. Kalau kasih sayang itu nggak bisa pupus gitu. Kalau cinta itu kan apa ya? Memang dia cinta itu level di atas kasih sayang. Tapi kasih sayang itu justru di tengah-tengah, jadi dia bisa netral gitu, bisa menggenggam kanan kiri gitu, menggenggam cinta juga menggenggam kecemburuan gitu. Kalau dengan kasih sayang semuanya akan luntur, semuanya akan langsung kayak menyerah gitu ya. Ini resepnya seperti itu. Kalau kamu punya pasangan, jangan pernah kamu cembeyut di depan dia terus kamu marah-marah tanpa alasan untuk hal-hal yang gak penting. Walaupun apa dia salah sedikit, kamu genggam aja di hati. Ya, tetap saling sayangmu itu tetap kamu tampakkan selalu ya. Berarti gini loh, kalau dia berbuat salah maafkan, asal nggak fatal loh salahnya. Kalau salahnya fatal ya jangan dimaafin, tapi diomongin, dibimbing. Kalau dia dikasih tahu nggak mau, ya udah, kita baiknya udahan aja ya. Berarti kita nggak ada kecocokan secara prinsip gitu aja. Oke ya. Yang pilih nomor 1, terima kasih sekali ya. Semoga ini bisa menjadi pembelajaran atau pencerahan buat kalian yang menghadapi masalah kayak gini ya. Punya pacar, pengen menikah, pacarnya banyak alasan gitu. Ada 3 versi di sini nanti kan ya. Kalian pilih mana versi yang mana punya kamu. Pacar kamu punya versi yang kayak apa gitu. Ya. Jangan lupa like-nya, komen ya. Mendes selalu tunggu komen kalian. Mendes senang sekali baca komen-komen kalian. Kemudian lucu-lucuan Mendes respon aja. Kadang-kadang ya hati doang. Kadang-kadang mau balas respon tuh bingung. Jangan-jangan nanti kalian terluka olehku. Jadi Mendes ya udah. Mendes kadang-kadang cuman hati aja ya, love hati gitu. Oke ya. Dan jangan lupa subscribe. Jangan lupa tekan tombol notifikasinya biar kalian bisa mendapatkan informasi tentang video-video Mendes yang baru ya. Oke. Jangan lupa share dong ke teman-teman kalian. Siapa tahu nanti kita bisa silaturahmi jadi banyak teman ya kan. Oke. Terima kasih. Semangat tetap ya. Saling sayang tetap ya. Jujur yang pasti tetap. God bless you. Bye. Masih bersama di channel Mendes Tarot tentang hati dan jiwa ya. Apa kabar? Yang pilih nomor 2 selalu aku pertanyakan seperti itu. Semoga kabar baik ya. Oke, pilihan kartu nomor 2 diwakili oleh bunga warna kuning ya. Sekuning hatimu. Kuning itu apa artinya? Hati-hati. Nah, di sini sesuai dengan judulnya. Apakah dia memang jodohmu? Pantaskah untuk kamu tunggu sesuai dengan judulnya, warnanya kuning. Jadi kamu harus hati-hati nanti setelah menonton video ini. Ya, kamu harus hati-hati. Apa nanti kita tebar, Mendes tebar, terus kita ulik bersama. Oke ya. Kita mulai dari bottom of the deck-nya. Kita tebar dulu. Ada Ask Greeting. Kemudian clue-nya ada 5-4 ya. Kemudian tebaran kartunya ada The Hangman. Ini mewakili perasaan si dia. Kemudian ada The Woods. Ya. Kemudian ada Death. Ya. Kemudian ada X of Wands. Ya, sip. Terus kita tebar juga klarifikasinya. Di sini ada 5 of Cup, 3 of Wands, The Devil, dan ada 7 of Pentacle. Oke. Ambil napas dulu, berdoa dulu sayang ya. Jangan deg-degan. Aduh, ada the devil des.
Mendes sendiri juga takut. Mendes juga takut tahu summon the devil itu. Itu kan melambangkan nafsu birahi yang teramat dahsyat. Dan aku ndak mau. Serius nggak mau Des. Ya bohong tapi. Hidup tanpa nafsu gimana sih? Nggak ada indah-indahnya ya hidup tanpa nafsu. Apa itu yang atau nggak ada indah-indahnya gimana hidup tanpa nafsu? Nggak punya nafsu kerja, nggak punya nafsu makan, ya sakit ya. Kalian berpikir apa tadi ya tentang nafsu? Ketawa deh, ketawa aja. Aku sendiri ketawa. Tapi di sini kan digambarkan sebagai nafsu birahi, ya. Boleh sih nafsu birahi tapi jangan berlebihan, gitu aja. Nanti malah kalau berlebihan bahaya overdosis kan masuk rumah sakit. Senyum 17 tahun ke atas, Bray. Oke. Ada bottom of the deck ya. Masih pengen ketawa aku. Sorry ya. sorry. Maaf. Ada bottom of the deck-nya ada apa namanya? Ask greeting ya. Apa artinya ask greeting sih, Des? Mendes jangan ketawa terus Ton Des. Kamu juga ketawa kan? Kamu juga punya nafsu pasti, tapi nafsu makan yang kuat, jadi kamu gendut kayak Mendes. Di sini ask greeting diartikan sebagai kekayaan, ya, kesehatan, cinta, dan kebahagiaan, ya. Sebuah surat juga tentang uang, obligasi. Masa bicara sampai ke surat-surat tentang uang ya. Giro ya. Tabungan lah, buku tabungan gitu aja, susah amat. Mendes kan orang kampung, nggak terlalu ngerti itu apa surat-surat penting. Yang kalau menurut Mendes yang sebuah surat tentang uang itu ya kalau nggak cek ya tabungan, buku saldo. Oke, Mendes ketawa melulu kalau serius. Mendes kalau membaca file nomor 2 itu pasti ketawa. Kenapa? Mendes senang banget sama nomor 2. Ya, terus kalian berdileng dengan elemen api Aries, Leo, Sagittarius, dan elemen air ya, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Kepribadian dari ask greeting sendiri yaitu pokoknya dari keriting ya, kartu keriting itu intuitif ya, ceria dan naluri juga ramah. Kamu paham gak sih kalau Mendes ketawa terus dijelasin sama Mendes tuh paham gak? Apa malah ikut ketawa? Terus clue-nya ada 5-4. Keuntungan ya. Dan nasib baik dalam materi. Tadi di sini kayaknya tentang keuangan semua deh. Ini nanti jangan-jangan karena uang. Ya kan? Ya. 5-4 ya. Kemungkinan yang tidak terduga ya, tetapi jangan berani ambil resiko ya. Ya. Karena ini bukan saat yang baik untuk melakukan suatu investasi atau melakukan suatu hubungan ke jenjang yang serius. Belum waktunya. Oke. Kita mulai dari tebaran kartu reader tarotnya ya, untuk perasaan dia. Apakah dia memang jodohmu? Pantaskah untuk kamu tunggu? Pantas enggak, Des? Ya kita buka. Pantas enggak, Des? Ayo kita buka, toh sabar. The Hangman itu diartikan sebagai perubahan atau pencarian jati diri ya. Kemudian ada The Wood itu fase ya, fase baru ya. Dari fase lama berputar kembali ke fase baru menjadi fase baru ya. Di situ banyak pembelajaran ya. Jadilah seseekor mata elang ya, biar kamu lebih jeli melihat pasangan kamu seperti apa, biar lebih jeli kamu melihat situasi keadaan yang seperti apa. Dan di situ ada death juga ya. Death itu adalah kematian, tapi itu cuma simbol saja, tapi kenyataannya ini adalah suatu kelahiran baru ya. Kalau hubungan ya akan terjadi hubungan baru, maksudnya gini, lebih indah gitu. Yang kemarin itu sempat misalkan kalian sempat putus gitu, apa jeda gitu. Nah kalau ada kartu death ini berarti kalian akan kalaupun nyambung gitu, misalkan kembali balikan gitu,
akan menjadi sesuatu yang lebih baik daripada kemarin gitu. Misalkan kalian kemarin sering berantem, brak-bruk, terus kalian jeda, putus, kayaknya mau putus gitu, kemudian kok memang kalian itu soulmate ya, bisa ketemu lagi gitu. Terus 2 minggu apa 2 bulan kemudian kamu bersatu lagi gitu. Nah, ini akan menjadi lebih baik. Yang kemarin sering berantem menjadi lebih ramah gitu aja. Yang kemarin curigaan, cemburuan jadi lebih pengertian gitu ya. Di sini juga ada rencana. Ini perasaan dia, begini maksudnya. Dia saat ini lagi mencari jati dirinya untuk menuju ke fase yang baru tentang hubungan ini ya. Dia nanti akan kembali menjadi seseorang yang seperti lahir kembali ya. Kalau kalian kemarin udah benar-benar nggak cocok dan udah nggak ada harapan untuk kembalian gitu, misalkan ini kayaknya buat mantan juga deh, buat mantan yang baru nyambung gitu ya, buat kalian yang baru nyambung, habis putus nyambung lagi gitu. Kalian akan merencanakan sesuatu untuk ke jenjang yang serius di sini ya, atau kalian akan menjadi suatu hubungan yang lebih baik dari kemarin. Kamu bersatu lagi tapi akan melupakan masa lalu yang buruk dan akan membuka lembaran baru bersama lagi, tapi dengan versi yang lebih bagus ya, dengan lebih arif, nggak kayak kemarin berantem melulu. Tapi kalau untuk fase yang baru ini kalian akan memulai dengan benar-benar fokus sama hubungan, tapi kayak bebas tapi bertanggung jawab gitu loh. Kamu tetap pacaran sama dia tapi nggak ada yang namanya saling kekang mengekang, itu nggak ada. Jadi tetap bebas menjadi dirinya masing-masing, tapi tetap ada komitmen untuk bersama sebagai kekasih atau sepasang kekasih. Ini di sini ya, ini perasaan dia seperti itu ya. Dengan kamu ya, kalau kamu yang nonton maskulin ya, kamu yang kemarin berantem sama feminim, kamu nanti akan udah bersatu, ini malah udah bersatu kembali gitu, jadi kayak balikan gitu, tapi menjadi suatu tingkatan yang lebih baik ya, enggak seperti kemarin. Yang satu cemburuan, yang satu memang tukang bikin cemburu, yang satu pengennya dia fokus sama dia gitu, pasangannya fokus sama kamu, tapi pasangan kamu malah suka deket-deketin teman, nggak pacaran sih, cuma sekedar manasin kamu aja biar kamu tuh kebakar gitu. Jadi nggak dia itu cintanya sama kamu gitu, cuman ketahu kamu itu cemburuan waktu kemarin ya, waktu udah belum putus ya, dia itu sengaja mancing biar kamu itu cemburu. Itu kebanggaan buat dia. Cowok suka begitu, cewek juga ada ya, pasti kalian yang kayak gitu, suka nggodain pasangannya biar pasangannya naik darah. Cemburu, kamu suka deket-deket sama lawan jenis kamu ya, di luar dia, nah dia suka ngelihat gitu, jadi bikin dia marah atau dia bikin cemburu, akhirnya berantem melulu kan. Kalau kayak gitu tuh pasti berantem terus gimana, padahal niat dia cuman bercandain kamunya sendiri memang punya tipe kayak gitu, cemburunya berat gitu, jadi dia malah ngodain, padahal cintanya cuma ke kamu doang. Ada ya hubungan kayak gitu. Ada Des, ya ampun, bikin pusing. Tapi nanti kalian akan, yang udah putus ya, ini yang udah putus nyambung lagi, akan seperti sesuatu yang lahir kembali, menjadi sesuatu yang diawalin lagi, menjadi lebih baik dan punya rencana dalam tujuan. Ya, jadi jangan sampai, ini klarifikasinya, jangan sampai yang kemarin itu hubungan kalian kecewa ya, akan menjadi terulang lagi. Ya, kalau yang udah berkeluarga ini juga akan rujuk lagi kalau udah selesai putus, berantem, prong, terus nanti kembali, kan kalian sekalian masih saling sayang, tapi ya cara pacaran kalian atau cara kalian berkeluarga itu dengan cara berdebat, berantem gitu, saling menggoda, tapi bukan benar-benar emosi gitu. Bersatu kembali menjadi sesuatu yang baru. Karena apa? Ya karena kalian sebetulnya saling cinta gitu kan, tapi ada kecewa di sini. Karena apa? Pernah jeda, pernah dibikin kayak, kadang-kadang kalau ngingat itu suka sedih gitu. Kok aku dipermainkan, jadi godainya kamu kenal lah, kamu lemah kok, cuma digituin aja nangis, cuman
Mbok jangan deket-deket sama orang lain, kamu deketnya sama aku aja. Itu ya ampun, namanya orang hidup kan ada hubungan namanya vertikal sesama manusia lah. Kalau fokusnya sama kamu, nggak boleh kenal orang lain, bagaimana dia mau hidup cari makan? Nanti kalau menikah sama kamu, gimana mau dapat duit kalau nggak berhubungan sama yang lain? Kamu cemburunya kelewatan kan. Nah akhirnya ya putus lah. Suami istri juga begitu, pacarnya suaminya kerja harus dipantau, dirantai aja di rumah sih. Jangan gitu dong, Les. Habisnya gitu mamat, ya kan. Jadi orang itu yang saling percaya aja, ya namanya hubungan itu harus saling percaya, saling pengertian, saling menghargai, saling kasih sayang. Pokoknya udah kalau ketemu dengan si kasih sayang itu, hubungan tuh jadi enak gitu loh. Jadi kalau di sini pertanyaan apakah dia memang jodohmu, pantaskah untuk kamu tunggu? Ya, di sini jodoh kamu. Jadi pantaslah untuk ditunggu ya. Kalian kalaupun putus nyambung. Kalian kalaupun udah menikah, kalaupun kalian udah pisah ranjang nyambung. Ini rujuk lagi nikah ulang ya kan? Iya, cuman satu. Ini nih. Jangan sampai kelepasan ya, ini harus dijaga, harus benar-benar kalian berpegangan erat berdua, jangan sampai ada ini di tengah-tengah kalian ya. Caranya bagaimana? Ya kalian bina kasih sayang yang baik dong. Ya, jangan sesuatu hal yang gak penting gak usah kamu perdebatkan, terus saling pengertian aja. Tapi dia bandel, dan bandelnya model apa masih bisa dijinakkan enggak? Masih bisa, maksudnya masih bisa diomong nggak? Kalau masih bisa diomong ya diomong dulu, jangan marah-marah terus kamu cari yang lain, kamu melakukan yang lain. Aduh jangan dong, itu pernikahan. Kalau pernikahan kalau udah mas pacaran ya pacaran, statusnya pacaran ya, selama masih bisa dibicarakan, nggak usah sampai ke ranah ini ya, jangan sampai ke ranah the devil. Sangat berbahaya buat hubungan, juga berbahaya untuk di masa depan nanti ya, terutama di hati kecil kamu itu ndak bisa bohong kalau udah kenal dengan the devil gitu ya. Berarti ini buat yang sudah mantan ya, enggak, yang pacaran pun seperti itu diharapkan tuh loh. Tapi kan di sini kan ada masih pacaran berantem gitu, nggak pakai putus, nggak pakai jeda, tapi berantem. Nah nanti di sini akan kembali menjadi baik. Kenapa? Kalian memang cocok, jadi kalian memang saling menyayangi di sini, saling membutuhkan ya, saling itu ya. Yang penting untuk hubungan itu ciptakan rasa kasih sayang yang tiada habis. Jadinya apa? Akan terbina jalin hubungan yang indah. Jangan sampai kamu memasukkan dalam pikiranmu sekalipun dalam mimpi, sekalipun dalam ucapan kamu jangan pernah memikirkan ini, jangan pernah berpikir seperti ini, melakukan pelanggaran ya. Kalau masih statusnya suami istri terus jeda ya, jangan sampai deh gara-gara marah sama suami atau sama istri terus kalian melampiaskan seperti masuk ke lingkaran the devil. Jangan. Kalau kamu pacaran, kamu membanding-bandingkan sama cowok yang lain dengan cowok kamu bandingkan dengan cowok yang lain, terus kamu merasa cocok sama yang lain, kamu tanpa belum ada kata putus kamu meninggalkan dia, kamu masuk ke ranah the devil. Jangan sampai ya. Jadi ini tolong ditutup saja. Twing. Biar hubungan ini tetap lancar, menjadi sesuatu yang baru seperti lahir kembali. Kalau kalian memang udah putus, kembali menjadi sesuatu yang lebih baik. Kalau kalian memang udah cerai, bersambung lagi, rujuk lagi, jadi diperbaiki menjadi lebih baik ya. Ininya ditutup aja. Ini hanya menggoda manusia. Ini hanya suatu godaan buat manusia untuk menuju ke hal-hal yang buruk dan dilarang agama. Kita tutup aja ya. Mendes tutup aja lah. Mendes gak suka melihat devil, cenderung ketakut aja ya. Dia pun akan menunggu nanti ya, dia akan menunggu untuk benar-benar menunggu kamu itu. Ini kalau untuk finansial dia menunggu suatu menunggu untuk mendapatkan rezeki, untuk berharap gitu. Tapi kalau di sini tetap berharap dalam hubungan ya, dia akan merubah yang kemarin hubungan yang sangat toksik istilahnya ya, akan menjadi hubungan yang bagus. Jadi Des ya, jadi kalau kalian bertanya apakah dia memang jodohmu, insya Allah iya.
Pantas ya Des, aku tunggu ya. Ditunggu, dia kan akan menjadi lebih baik. Siapa tahu seminggu baik kan langsung kalian dinikahin. Mau nggak sih dinikahin sama orang yang dicintai? Kalau Mendes mah mau banget, iya kan? Memang itu harapan aku, menikah sama orang yang dicintai. Kamu nggak ya? Cinta dong Des. Ya udah, sama aja kayak Mendes ya. Setuju ya? Kita sekarang kocok goal backsnya ya. Ada pesan apa sih buat yang pilih kartu nomor 2? Ayo keluar. Ini agak susah loh. Sengaja sama Mendes ditutup gini biar dah ya. Satu ini aku ingat ya tadi, ini ketiga, ini kedua, dan ini keempat. Oke, kita mulai ya. Aku penasaran nih. Nomor 2 itu kayaknya asik gitu loh. Berantem terus bersatu kembali. Ada sendal ya, bener kan kalian ini saling sayang sih, saling cinta gitu. Walaupun perang bisa jeda kembali lagi, malah justru menjadi lebih baik hubungan itu. Karena apa? Kalian ini seberatnya sendal, kalau kehilangan satu ya gimana? Akhirnya ditaruh aja, nggak dipakai. Sandalnya cuma satu, buat apa dipakai? Aneh, orang pakai sandal satu ya kan? Ya kamu taruh aja, maksudnya gini, kamu masih memikirkan dia aja gitu loh. Walaupun kalian itu kayak orang yang nggak pernah bisa menyatu gitu, tapi hati kecil kalian tuh bilang kalau dia itu memang yang kamu sayang gitu. Dia juga begitu, yang di sana tuh juga begitu juga. Walaupun kalian suka berantem kayak hampir putus dia, kayak nggak mungkin bersatu lagi, tapi dia juga masih sayang sama kamu, ya tetap aja bersatu lagi. Hidupmu diliputin kebahagiaan aja seperti ini, cinta yang seperti itu, cinta yang seperti ini yang membahagiakan orang hidup tuh, yang seperti ini, yang berantem tapi kemudian endingnya lebih bagus. Sekarang gini nih, ibaratkan kehidupan sehari-hari. Awalnya dia itu penjahat, bukan penjahat ya, jahat banget ya. Dia itu preman gitu. Dia tahu kalau preman itu dilarang. Tapi kemudian dia sadar kalau dia memang tidak bisa hidup dengan sikap yang seperti ini. Akhirnya dia kemudian merubah hidupnya menjadi seorang santri. Dia berguru ya, jadi santri. Itu menjadi ke jenjang lebih baik apakah lebih buruk? Untuk tingkatannya lebih baik kan. Nah seperti hubungan ini juga, berantem, cari jati diri, menjadikan perubahan, mencari siapa toh aku ini, kemudian akan kembali lagi bersama menjadi sesuatu hal yang baru, berencana untuk hubungan yang lebih bagus. Nah hidup kalian itu jadinya sempurna dan sangat bahagia. Karena apa? Kalian pintar mengelola hati, pintar mengelola hubungan di sini. Kalau menurut Mendes kan hubungannya dari masa lalu di sini nyambung lagi jadi satu lagi kan. Ini masa lalu putus kan, terus nyambung lagi jadi satu deh. Karena apa? Selama jeda atau selama kalian putus itu, berpisah itu, kalian berpikir di sini, belajar tentang kehidupan banyak. Akhirnya kemudian kamu datang lagi ke dia atau dia datang lagi ke kamu dengan membawa perubahan, yaitu kelahiran baru, menjadi seseorang yang lebih baik, menjadi seseorang dengan rencana yang kedepannya untuk hubungan lebih baik gitu. Saling menghormati ya, dalam hubungan apapun itu harus saling menghormati, jangan saling menghina ya. Karena kamu juga nggak mau kan dihina-hina ya, enggak. Ya udah, jangan menghina orang. Ya, belajar dari diri kamu sendiri. Gimana kalau aku tidak dihormatin orang, maksudnya tidak dihargain orang. Ya, oke. Dalam hubungan itu harus terjalin saling menghormati, saling menyayangi, saling mengasihi. Pasti hubungan itu indah sekali. Cintanya hanya untukmu dibilangin, cinta kamu juga cuma untuk dia kan. Makanya kalian balikan, merubah hubungan menjadi lebih indah, lebih baik, dan lebih bertujuan daripada kemarin sekedar hubungan biasa-biasa saja. Emang ada hubungan biasa-biasa saja. Itu lagunya si Alda itu, almarhumah, ya kan? Aku tak biasa gitu. Ay, suara Mendes bagus nggak sih? Aku tak biasa. Mendes suka nyelingin aja buat biar kamu senyum, nggak sepaneng. Suaranya kayak kaleng rombeng. Oke, sekarang kita shuffle untuk a full color of the amponya si Mendes, tarot tentang hati dan jiwa. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pesan alam semesta buat yang pilih file nomor 2. Bismillahirrahmanirrahim.
Hai, udah jatuh satu. Aduh. Oh ya, perlu diingatkan lagi, ini hanyalah fun reading ya, buat hiburan. Tapi kalau resonate itu memang kehendaknya ya, dan memang energi kamu tertumpah di sini karena kamu fokus ya. Tapi kalau tidak resonate itu berarti ini hanya fun reading ya, berarti energi kamu tidak tertumpah full di sini ya. Juga Mendes perlu ingatkan lagi, ini hanya fun reading, jadi bersifat hiburan atau bersifat prediksi, bukan untuk di jalan sehari-hari. Kamu nanti habis baca ini terus sama pasangan kamu bilang, mas kamu kata Mendes itu harus jadi orang yang baik, maksud harus jadi seperti yang lahir kembali gitu loh, kata Mendes. Terus nanti dia datang ke Mendes gimana? Hayo, terus dia jatuh cinta sama Mendes gimana? Kamu nggak jadi dapet dia dong ya. Jangan bilang kalau Mendes yang bilang, nanti dia jadi malah naksir Mendes loh. Nggak mungkin lah, Mendes bercanda, nanti kamu nangis lagi. Siapa tahu kamu tipe cemburuan. Mendes apa? Kamu panggil aku ya. Senyum ketawa jangan terlalu sepanang gitu. Sebenarnya benar nggak sih kata Mendes ya? Kamu rasain nggak? Kalau kamu rasain berarti benar. Kalau kamu nggak ngerasain ya berarti enggak. Berarti nggak resonate. Langsung susah nih, gimana nih? Hayo, mau dia langsung jatuh dia. Oke, terima kasih ya. Terima kasih for you. Ada nggak sih? Oh ya, aku buka nih ya. Apa nih pesannya? Berbagi kasih dalam dhamma. Dibilang juga apa, kasih sayang itu penting. Kalau udah ada kata kasih sayang itu indah sekali. Emang udah iya, nggak percaya kosong loh. Berarti nggak ada pesan lagi selain kalian harus saling menghormati. Ya nanti hidup kalian akan diliputi kebahagiaan, karena apa, perubahan ini menjadi lebih baik ya. Hubungan yang kemarin itu berantakan sekarang menjadi lebih baik karena kalian udah bisa menemukan jati diri kalian ya, bahwa kamu itu sebenarnya cinta sama dia, dia pun hanya cinta untuk kamu ya kan tuh. Jadi ya kalian harus, untuk mempertahankan hubungan ini kalian harus saling berbagi kasih sayang ya dalam damai. Kalau ketemu masalah ya diselesaikan dengan damai. Kalau ada sesuatu yang harus dibicarakan ya dibicarakan dengan damai dan arif, jangan berantem. Buang rasa cemburu itu, nggak pakai dalam hubungan itu. Cemburu boleh, tapi cemburunya cemburu yang mesra, itu cemburu yang asik gitu loh. Ada cemburu yang romantis tau. Cemburu romantis itu gimana Des? Ya gini, misalkan kamu lihat dia sama cewek, padahal teman kerja ya, itu cuma teman kerja nih, boncengan terus ceweknya pegangan gitu, kamu jangan cemburu, jangan marah. Nah nanti kalau dia pas pulang kerja, kamu tanya aja, aduh mas, aku tuh jujur cemburu loh mas sama mas sudah boncengan sama dia, pegangan lagi. Pasti dia takut jatuh ya mas, karena gak ada pegangan lain ya pegangan mas, tapi kan cuma sebatas pegangan aja. Dan kamu pegangin aja suami kamu atau pacar kamu, ya dia juga, iya dek, tapi aku cintanya cuma buat kamu. Dia pasti jawab begitu. Kalau nggak percaya coba aja praktekin. Oke ya, cinta itu perlu dibina. Cinta itu harus saling menghormati, cinta itu harus saling berbagi kasih sayang, cinta itu harus jujur, cinta itu harus saling melengkapi, cinta itu harus saling pengertian, cinta itu harus saling mengisi ya. Oke. Itu saran dari Mendes ya, cepet banget kan pesannya ya, seperti ekspres. Oke ya, terima kasih untuk yang pilih ya nomor 2, file nomor 2. Semoga sukses selalu dalam hubungan apapun, tapi yang bersifat positif, jangan hubungan dalam sifat negatif. Oh iya, ini maaf The Devil aku tutup karena jangan sampai hubungan nomor 2 ini ada The Devil ya. Pesan aku, jangan pernah berkhianat untuk hal-hal yang melampaui batas seperti The Devil. Jangan pernah mendekati Devil. Oke. Selalu istighfar. Kalau kamu tergoda oleh The Devil, beristighfar kepada Allah, memohon jangan sampai, karena apa? Nantinya kamu akan menyesal sendiri. Penyesalan itu di akhir, bukan di depan ya.
Kalau penyesalan kalau di depan itu namanya pendaftaran, kalau di akhir itu namanya penyesalan. Jangan sampai menyesal, karena penyesalan itu berada di akhir, kamu lakuin dulu baru menyesal. Jadi jangan sampai kamu lakukan hal-hal yang bikin kamu nanti menyesal. Oke sayang. Oke, terima kasih ya. Jangan lupa like-nya. Kalau kalian belum like, ya harus like dulu ya. Kalau kalian belum subscribe, ya subscribe dulu ya, biar nanti bisa. Atau ya jangan lupa tekan tombol notifikasinya biar kamu bisa melihat video-video terbaru Mendes juga ya. Siapa tahu kita memang harus dipertemukan lewat melalui kartu tarot ini. Dengan readingan ini kita bisa menjalin silaturahmi, persahabatan, kekeluargaan ya kan. Oke, mau nggak keluargaan sama si Mendes? Mau dong, terima kasih sekali aku ucapkan wahai sahabatku semua. Terima kasih ya, jangan lupa share ke sahabat-sahabatnya, siapa tahu berjodoh sama channel Mendes kan, kita bisa silaturahminya lebih banyak ya kan. Terus kita bisa suatu saat nanti kita bisa ketemu ya kan, siapa tahu ketemu di jalan, Mendes aku panggil ya kan. Oke ya, terima kasih sekali, sukses dan jangan pernah berhenti menebarkan rasa kasih sayang terhadap sesama. Lebih banyak ke kekasihnya juga, jangan kekasihnya sedikit, banyak ke yang lain jangan. Maksudnya gini, tetap sukses ya, tetap selalu berbagi kasih sayang ya, dalam dimensi atau dalam ukuran takaran yang disesuaikan dengan kebutuhan. Oke, terima kasih, bye, God bless you, I love you. Halo, masih di channel Mendes Tarot tentang hati dan jiwa ya. Yang baru gabung, terima kasih udah berkenan mampir di channel Mendes. Buat yang sudah standby selalu menantikan video-video Mendes, terima kasih sekali atas atensi kalian ya. I love you so much ya. Oke, sahabatku semua, kita sekarang pada di ranah file nomor 3. Mari kita mulai buka ya. Diwakili oleh bunga sakura ini ya, bunga sakura warna pink. Kenapa bunga sakura itu warna pink? Karena sakura itu identik dengan warna pink. Oke, aku taruh di sini. Mari kita tebar. Apakah dia memang jodohmu? Pantaskah untuk kamu tunggu? Mari kita lihat. Dimulai dari bottom of the deck-nya. Ada King of Hearts. Raja hati ya, aku taruh di sini. Halo Raja hati. Ada clue-nya 33 ya. Oke. Kemudian kita tebar kartunya mewakili dari perasaan dia ya. Ada Five of Cup. Oh, ada Five of Cup. Ada apa ini? Kemudian ada Knight of Wands ya. Kemudian ada Ace of Pentacle ya, oke. Kemudian ada Ace of Pentacle, oke ya. Kemudian klarifikasinya ada Pack of Cup ya. Kemudian ada Six of Cup. Semua cup. Kemudian ada Six of Swords, 6 pedang. Dan ada Pack of Swords. Oke. Kita mulai ya, kita ulik untuk tebaran file nomor 3, pilihan nomor 3 ya. Dimulai dari bottom of the deck-nya. Sini ada King of Hearts ya. Diartikan apa King of Hearts itu? Seorang pemuda yang berambut pirang ya. Di sini kepribadiannya itu pemalu dan penolong ya. Seorang yang berambut pirang, seorang pria yang berambut pirang ya, penyayang, murah hati dan sabar, juga selalu memberikan saran yang baik ya. Pribadinya pemalu dan penolong. Ada nggak sih pemalu dan penolong? Ada deh. Oke. Terus ada clue-nya 333. Apa sih clue 33 itu? 33 di sini diartikan sebagai domino ini ya, meramalkan tentang rintangan ya dalam kehidupan emosi kamu. Ya, rintangan dalam emosi kamu di sini ya. Bisa juga iri hati ya kan. Terus semacamnya itu apa sih ya, putus asa ya kan.
Tetapi ini kan tiga, ini pentakelnya bagus, maksudnya gini, dalam hal keuangan kamu bagus. Ya. Ini mewakili perasaan dia. Perasaan dia ya kecewa. Kenapa dia kecewa? Kenapa Nes kok kecewa, Nes? Ya, dia sesosok pria yang selalu tergesa-gesa, terlalu tergesa-gesa dan tidak bisa menggunakan peluang dalam hubungan ini untuk memproses lebih lanjut. Ya. Karena apa? Karena dia ragu-ragu, dia dimakan oleh gejolak ragu-ragu di hatinya tentang hubungan ini gitu, tentang hubungan kamu ini. Ya. Padahal dia tuh sayang sama kamu. Tapi dia itu tanpa kata putus, tanpa kata pisah, tanpa kata goodbye, entah suami, entah istri, entah pacar, kapelan pacaran atau tunangan atau lagi gebet-gebetan itu, tiba-tiba saja dia tuh meninggalkan kamu. Dia mencari sesuatu yang baru. Padahal apa? Nggak tahu salahnya, nggak tahu sebabnya kenapa dia tiba-tiba begitu aja meninggalkan kamu. Ya. Dia nggak mau memproses lagi, nggak mau mengisi peluang bersama kamu itu untuk menjelaskan, itu nggak pernah ada penjelasan di sini. Dia itu begitu aja pergi, itu tidak aja meninggal kamu dengan terburu-buru, nggak tahu kenapa. Kalau di sini dia katanya kartu berbicara, dia mengalami kekecewaan karena mengalami kekecewaan cinta bersama kamu. Makanya dia meninggalkanmu begitu aja tanpa alasan apapun, begitu aja pergi. Ya, dan dia berbagi kasih sayang dengan yang lain. Dia meninggalkan kasih sayang kamu, mencari hubungan yang baru. Itu yang ada di dalam pikirannya, dan memang sudah terjadi. Meninggalkan kamu gitu aja, tanpa basa-basi, tanpa pamitan. Padahal kamu bukan tipe yang abal-abal gitu dalam hubungan. Kamu tipe yang baik dan menghargai rasa kasih sayang. Tapi kamu udah berikan kasih sayang ke dia ya. Udah berikan kasih sayang ke dia dengan sangat amat tulus gitu. Tapi bagi dia ini adalah orangnya itu seruduk gitu. Dia ragu-ragu dengan cinta kamu itu. Yang ada itu cuma curiga, dan kamu tuh tidak. Padahal kamu tuh nggak usah menjelaskan, seharusnya tahu dengan perbuatan kamu selama ini, tindakan kamu selama ini tentang hubungan ini. Kamu ini sangat perhatian sama dia, sangat sayang sama dia. Tapi dia, apa yang dia lakukan, meninggalkan kamu begitu aja, mencari kehidupan baru. Alasannya apa? Dia kecewa dalam cinta. Mungkin dia punya masa lalu yang buruk gitu ya, dalam cinta gitu, sehingga dia itu tanpa menelusuri dulu begitu ngelihat kamu. Tapi dia tuh nggak kayak semacam rentan kepercayaan gitu sama kamu itu. Sayang bilang sayang dia, cinta bilang cinta, tapi dia sendiri ragu-ragu dalam hatinya itu. Makanya dia begitu nggak tahu sebabnya tuh nggak percaya sama kamu, kalau kamu tuh sebetulnya menyayangi sama dia. Dia begitu aja ninggalin kamu tanpa pamit, tanpa kata-kata putus. Ya, itu pikiran dia seperti itu. Makanya dia pergi dari kamu, meninggalkan kamu, mencari kehidupan baru, mencari orang baru, mencari kehidupan yang baru, meninggalkan kehidupan masa lalu. Ya, di sini tetapi kamu jangan heran, di sini ada seseorang yang menunggu kamu di sini. Ini nanti yang akan mendekati kamu. Ya, ada seseorang yang punya feeling sama kamu ya di sini. Seseorang yang pemalu dan penolong. Dia malu terhadap kamu tuh malu. Tapi dia saat kamu ditinggalin gitu aja sama si dia ini, karena dia memang orangnya tipe yang nggak mau susah payah memikir kenapa dia itu kok ragu-ragu memberikan cinta ke kamu, yang alasannya cuma kamu takut berbagi sama yang lain, atau mungkin dia karena rasa cemburu, karena dia itu enggan memproses untuk mencari kebenaran itu, enggan. Jadi dia itu gitu aja langsung tergesa-gesa meninggalkan kamu ya, karena dia pernah mengalami kekecewaan cinta. Jadi dia nggak pernah percaya sama kamu kalau kamu itu memang benar-benar tulus membagi kasih sayang sama dia. Dia begitu aja pergi ya.
tapi dia ada yang datang untuk kamu nanti, seorang pemuda ya, yang pemalu dan penolong. Dan di sini dia akan menolong menjadi kamu menjadi hidup lebih baik. Jadi apakah dia memang jodohmu? Bukan, dia bukan jodohmu. Jodoh itu tidak serudak-seruduk. Jodoh itu harus benar-benar mengerti keadaan pasangannya. Itu yang tanda-tandanya pun ada. Jodoh itu seperti apa? Enggak seperti ini jelas enggak ada tanda-tanda kasih sayang buat kamu, enggak ada tanda-tanda ini jodoh kamu. Ada 6 tanda-tanda jodoh buat kamu, itu ada 6. Ya, tapi aku nggak mau jabarin di sini biar kalian penasaran. Nanti tanya, kamu pasti nanti chat ke Mendes. Des, 6 ciri-ciri jodoh itu apa? Pasti begitu. Makanya nggak usah aku sampein aja biar kamu nanti silaturahmi kita. Kamu chat ke Mendes ya. Pantaskah untuk ditunggu? Nggak usah ditunggu. Buat apa? Kamu sudah sendiri, kamu capek sendiri ngadapin orang kayak gini. Orang yang dalam artian masih pacaran aja nggak setia, maksudnya dalam pacaran aja dia nggak percaya, apalagi nanti ya, nanti udah menikah yang ada kan timbul masalah yang lebih besar gitu. Tidak lagi cuman sekedar tidak percaya dianya, tapi dia akan menjadi sesuatu yang selalu menyalahkan kamu. Jangan, goodbye aja. Des, kok kejam sih Des, kan aku sayang sekamu. Ya gini ya sayang ya, Mendes putuskan ini gambaran dari kartu ini. Kalau menurut Mendes ini bukan jodohmu, ini sesuatu pria yang tidak bagus. Tahu nggak sih, kalau misalkan ini seseorang yang tidak bagus, bukan pria ya, ini bisa wanita bisa pria ya. Yang kamu tanyakan ini, yang tanya itu nggak tahu, yang lihat ini, yang kamu bertanya ya, yang di sini nih, yang menonton ini pria atau wanita ya. Tapi yang aku pastikan di sini untuk bisa pria bisa wanita, ini bukan tipe orang yang baik, bukan tipe seseorang baik, penuh keraguan ya, dengan alasan aneh-aneh aja, macam-macam aja, tanpa pamit loh, ini pergi tanpa pamit, dia mencari kehidupan baru. Terus hubungan selama ini dia dianggap apa gitu loh, begitu cerung pergi gitu aja ya kan, basa-basi kayak aku udah nggak cocok sama kamu begini kan enak. Tapi ini di file ini nggak ada niat baik seperti itu. Jadi kalau kamu tanya apakah dia memang jodohku, bukan, dia bukan jodohmu. Pantaskah dia untuk ditunggu? Nggak pantas sama sekali, nggak pantas sama sekali untuk ditunggu. Des, tapi aku sayang ya kan misalkan ini pendapat Mendes, kalau kalian sayang ya, kalau kalian bisa bicara dengan baik dengan dia dan kamu bisa bertahan dengan keadaan dia seperti itu, ya kenapa tidak? Ya why not? Ya lakukan aja, teruskan aja. Tapi Des, efeknya kamu tahu efeknya, tapi kamu ya bertahan untuk dia, ya nanti SMS aja sama Mendes. Des, aku nyesel lah. Kalau kalian nggak mau sih dengar kata Mendes itu, kalau di gambaran di sini ini bukan seseorang yang baik, nggak ada sopan santun. Dikiranya kalau hubungan cinta itu bisa semaunya sendiri, enggak. Dalam hubungan cinta itu sekalipun kita nggak suka, ya jujur bilang nggak suka, dengan kata maaf aku nggak suka sama kamu, hubungan nggak bisa diteruskan. Gampang kan, nggak langsung kabur-kaburan seperti ini. Kamu yang menderita, kamu yang sakit gitu ya Des. Iya, jadi tapi aku sayang Des, ya udah, kalau sayang bertahanlah untuk orang ini, siapa tahu nanti ada keajaiban dia bisa berubah. Tapi nggak tahu kapan ya, Mendes nggak tanya, nggak lihat di sini kapan dia akan berubah. Ini pun sama seseorang yang lain juga bakal begitu, dia meninggalkan karena memang suka begitu dia, serudak-seruduk. Ini kan artinya serudak-seruduk, tergesa-gesa mengambil kesimpulan sendiri, tidak pernah dibicarakan dengan pasangannya. Oke ya, sekarang aku kocok goalbacksnya ya. Saran apa untuk file nomor 3 ya? Satu. Wow, langsung ya. Ini 1, ini 3. Nah begini, tadi aku sekilas ngeliat soalnya. Udah. Oke, kita buka ya pesan dari Goalbacks untuk file nomor 3 kalau ngalamin masalah seperti itu.
25. Angka 25. Apakah kamu lahir di angka tanggal 25 atau dia lahir di tanggal 25? Ya. Atau umur kalian 25 atau umur dia yang 25? Atau ada apa di tanggal 25? Kalian jadian tanggal 25 atau putus tanggal 25? Ya, hanya dirimu sendiri yang tahu. Ya. Kemudian untuk yang kedua, aku buka ya, apa ya kira-kira isinya ya. Hidupmu diliputin kebahagiaan, is okay. Kamu akan bertemu dengan seseorang yang pemalu dan penolong. Ini ya, bottom of the deck-nya akan mengatrol kamu dari masalah ini. Ya. Jadi kalau tanya, aku masih sayang sama dia, Des, ya udah, padahal kamu udah dikasih tahu sama Mendes ada bottom of the deck yang berbicara ada seorang cowok yang ganteng, rambutnya pirang, pemalu dan baik, menunggu di sini nih. Di sini nih dia nunggunya. Oke. Kemudian ada nomor 3 ya. Melangkah ke depan dengan penuh keyakinan. Iya, udah lupakan saja hubungan ini. Sekiranya kamu mendapatkan tanda-tanda pasangan kamu seperti ini, udahlah, goodbye my love gitu. Jangan pernah lagi datang ke aku. Aku bukan boneka, aku bukan boneka. Lagunya siapa itu? Keke ya. Aku bukan boneka gitu ya. Kalian bukan boneka yang bisa sesukanya dipermainkan. Hubungan cinta kemudian ditinggal lagi, hubungan cinta ditinggal lagi. Aduh, gimana? Lah, ini ada angka 21. Ini ada apa di angka 21? Apa kamu umurnya 21, dia 25, atau ada ini jadiannya tanggal 25, putusnya tanggal 21? Enggak tahu deh. Ninggalin kamu, bukan putus ini. Apa dia ninggalin kamu tanggal 21? Oke, hanya kalian yang tahu ya. Nanti komen ya, komen Des. Iya Des, ini bener Des, aku ditinggalin, bilang ya. Oke, aku sekarang shuffle ini untuk pesan alam semesta buat file nomor 3 ya. Ambrol semua, aku ndak mau baca segini banyak, aku ndak mau. Agak susah nih, kenapa sih nomor 3 nih? Memang ada yang kejadian ya. Kalau kalian ngalamin ya terserah kalian sih, mau ikutin kata Mendes atau mau ambil keputusan sendiri, sok mangga. 3, ada 3 ya, nggak apa-apa ya. Kedua, ketiga, ini yang ini yang nomor 1. Oke. Aku buka pesan alam semesta yang nomor 1, alam semesta yang nomor 1. Tersenyum. Dalam segala suasana apapun, senyum itu jangan dibuang, tetap tersenyum. Karena apa? Karena tersenyum itu bisa mengobati luka walaupun tidak banyak. Ada selesaikan masalahmu secara dewasa. Iya kan? Ini dia nggak dewasa sayang, ini main kabur. Kalau nggak mau ya udah sih bilang aja nggak mau, jangan main kabur-kabur gitu, kayak burung nggak punya sangkar aja. Burung aja nurut, ini mah menangislah kalau diperlukan untuk menangisi hubungan ini. Tapi jangan lama-lama, nanti air matanya habis. Yang lain gak kebagian air mata kamu hanya untuk menangisi sesuatu hal yang gak penting. Ini buat aku sesuatu hal yang gak penting, seseorang yang gak penting. Udah buang aja. Kalau mau menangis meratapi, kenapa harus dipertemukan dengan seperti ini? Gak boleh meratap ding. Menangis saja untuk menghilangi sesak kamu. Jangan meratap untuk pertemuan ini, jangan. Tapi kamu menangis hanya untuk mengurangi sesak di dada aja ya. Oke, yang pilih nomor 3 kiranya sudah cukup ya. Tunggu aja nanti si dia yang pemalu dan penolong ini akan datang untuk mengobati luka kamu yang di sini. Oke ya, bener Des ya, insyaallah, amin. Jangan lupa ya like-nya, komennya, subscribe-nya, dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan video-video Mendes ya yang terbaru
dan komen ya, bilang ke Mendes apa yang kurang dari video ini, apa suaranya, atau Mendes penyampaiannya terlalu vulgar, atau Mendes penyampaiannya terlalu arogan, atau Mendes penyampaiannya kurang serius. Bicara aja ya, tapi jujur Mendes itu orangnya serius bisa, bercanda bisa, tapi bagi Mendes hidup ini harus penuh dengan candaan yang positif, yang membangun, agar agar kita ini nggak pusing kepala, agar kita ini nggak nyesek di dada ya. Jadi kalau setiap menemuin masalah apapun, Mendes akan selalu menyuruh untuk tersenyum ataupun tertawa. Karena ada suatu energi negatif yang keluar di saat kita tertawa. Jadi kata Mendes, kalau kita lagi berpikir yang sedih-sedih, atau karena kita mengalami sesuatu yang membuat kita tertekan, kalau dengan kita tertawa, bercanda, itu akan lepas satu energi gitu, lepas melalui ketertawa kita. Jadi kita agak lega di hati juga. Menangis juga seperti juga itu, menangis juga bisa melepaskan energi negatif yang ada di pikiran dari hati kita gitu. Jadi menangis itu nggak salah ya, Nis. Menangis boleh, tapi tidak boleh mengeluh, karena mengeluh itu nggak boleh. Allah nggak suka orang yang mengeluh. Tapi kalau menangis hanya untuk melegakan hati yang nyesek gitu, agar nggak nyesek banget, boleh nangis, tapi jangan kencang-kencang. Nanti kalau nangis kencang-kencang, tetangga pada datang, dikiranya kenapa ya kan. Apalagi nangis di toilet tempat kerja kamu kencang-kencang, nanti semua departemen pada datangin kamu, dikiranya ada apa sih ini kok nangisnya kencang amat, padahal cuman ada seseorang yang memperlakukan kamu begitu, meninggalkan gitu aja ya kan. Oke ya sayang ya, terima kasih sekali. Ada kesalahan adalah milik Mendes, ada kebenaran adalah milik Allah Subhanahu wa taala ya. Jangan lupa ini hanya bersifat fun reading, bisa resonate bisa tidak. Yang penting kalian ambil manfaatnya, mana yang terbaik yang harus diambil, mana yang tidak bisa diambil dan dibuang aja. Oke ya. Salam sejahtera selalu, salam persahabatan penuh kasih dari Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Allah menyertai kalian. Bye. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.